Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan materi pertemuan 10. Selamat menyaksikan. Definisi teknologi komunikasi dan informasi. Teknologi informasi adalah serangkaian tahapan penanganan informasi yang meliputi penciptaan sumber-sumber informasi, pemeliharaan saluran informasi, seleksi dan transmisi informasi, penerimaan informasi secara selektif, penyimpanan dan penelusuran informasi, dan penggunaan informasi. Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Teknologi informasi dan komunikasi adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengolahan, dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana atau media. Berikut ini adalah beberapa pengertian TIK yang berasal dari beberapa ahli. Pertama, menurut Rusman DKK. Pengertian TIK menurut Rusman DKK adalah serangkaian tahapan mengenai penanganan informasi. Yang kedua, menurut Hak Enken tahun 1996. Pengertian TIK menurut Hak Enken adalah seperangkat alat yang akan membantu manusia bekerja. Dalam hal ini, pekerjaan manusia akan dibantu dengan informasi, serta melakukan tugas-tugas yang akan berhubungan dengan pemrosesan informasi. Yang ketiga, menurut Lucas, tahun 2000. Pengertian TIK menurut Lucas adalah semua bentuk teknologi yang dapat diterapkan gunanya untuk mengirimkan suatu informasi melalui media-media elektronik. Yang keempat, menurut MC Keown, tahun 2001. Pengertian TIK mengacu pada seluruh bentuk teknologi yang dapat digunakan untuk dapat menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi ke dalam semua bentuk. Yang kelima, menurut Brown, De Hayes, Hoffer, dan Perkins, tahun 2005. Pengertian TIK adalah sebuah kombinasi dari teknologi komputer. Kombinasi tersebut tersusun dari perangkat keras dan perangkat lunak. Gunanya untuk memproses, menyimpan, serta melakukan distribusi informasi-informasi. Kesimpulan dari para ahli, pengertian teknologi informasi dan komunikasi ialah teknologi yang memproses atau mengolah dan memproduksi informasi serta menyebarluaskan atau mempublikasikannya seperti komunikasi media. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi. 1. Menambah informasi. World Wide Web, disingkat WWW, telah menjadikan orang di berbagai dunia saling terhubung. Ini karena informasi dari seluruh dunia tersedia secara luas di internet. Tidak ada batas ruang dan waktu. Kamu bisa dengan mudahnya mencari informasi tentang apapun di internet, dari mulai yang ringan sampai informasi berat sekalipun. 2. Memudahkan akses belajar. Proses pembelajaran dapat dimudah dengan adanya teknologi dalam pendidikan. Misalkan, guru dapat memberikan materi atau tugas melalui email, sehingga peserta didik bisa segera menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tersebut. Penggunaan TIK telah terbukti memudahkan bagi pekerjaan dalam pendidikan, bahkan menjadi solusi dalam kegiatan belajar, distance learning, web-based education, dan e-learning, yang memungkinkan transfer ilmu bisa dilakukan di mana saja memakai piranti komputer. 3. Menghadirkan banyak inovasi. Teknologi menghadirkan digitalisasi dan modernisasi di berbagai bidang, mulai dari kedokteran, pertanian, elektronik, hingga pendidikan. TIK telah memicu revolusi global dalam hampir semua aspek kehidupan manusia. 4. Membuka peluang bisnis baru. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat saat ini, dapat dikatakan teknologi informasi telah memasuki segala bidang, salah satunya di bidang bisnis. Bisnis tanpa adanya memanfaatkan teknologi informasi tidak akan maju dan terancam bangkrut. Banyak pelaku bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kemajuan bisnis dan mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi di bidang bisnis, akan memberikan dampak positif yang besar untuk jalannya bisnis yang kita bangun. 5. Menciptakan lapangan kerja. Lapangan pekerjaan baru banyak tercipta seiring dengan kehadiran teknologi-teknologi baru yang diciptakan. Tidak bisa dipungkiri lagi banyak pekerjaan manusia yang terbantu dengan hadirnya teknologi yang dimanfaatkan dengan baik. Selain dari kontroversi bahwa teknologi akan menggantikan peran manusia, dengan teknologi juga banyak pekerjaan baru yang sebelumnya tidak ada pekerjaan tersebut. 6. Memperkaya kebudayaan.
dalam mempromosikan dan meningkatkan pariwisata dan kebudayaan daerah saat ini dapat menggunakan internet, yaitu dengan membuat blog, web, dan YouTube yang berisikan tempat-tempat wisata yang menonjolkan kebudayaan daerah. 7. Mendorong timbulnya proses demokrasi. Perkembangan teknologi komunikasi melalui dunia maya atau internet yang berbentuk jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan blog secara tidak langsung ternyata mampu mempengaruhi proses demokratisasi di Indonesia. Gerakan demokrasi rakyat yang real justru banyak ditemui lewat jejaring sosial. Hal itu menunjukkan bahwa ada perkembangan yang lebih baik dari masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya secara lebih luas dibandingkan dengan dulu yang hanya mampu menyuarakannya lewat wakil rakyat di DPR. 8. Meningkatkan layanan informasi kesehatan jarak jauh. Telemedicine adalah layanan kesehatan yang dilakukan dari jarak jauh. Telemedicine adalah pemakaian telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan medis jarak jauh. Aplikasi telemedicine saat ini menggunakan teknologi satelit untuk menyiarkan konsultasi antara fasilitas-fasilitas kesehatan di dua negara dan memakai peralatan video conference. Peranan teknologi, informasi, dan komunikasi. Salah satunya terdapat di dalam bidang pendidikan. Manfaat TIK di dalam bidang pendidikan menjadi solusi dalam kegiatan belajar distance learning. Web-based education, e-learning, yang memungkinkan transfer ilmu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, selama ada koneksi internet. Manfaat TIK di bidang pendidikan membuat bidang pendidikan tidak lagi jalan di tempat. Peranan TIK dalam bidang pendidikan ada 7. 1. Sebagai infrastruktur pembelajaran. Maksudnya, TIK sangat berperan sebagai infrastruktur pembelajaran di mana bahan ajar tersedia dalam format digital. Dengan begitu, proses belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Para murid tidak harus terpaku belajar pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Saat senggang dan sedang berada di tempat umum, mereka tetap bisa belajar melalui gadget mereka. Yang kedua, sebagai sumber bahan ajar. Kini sumber bahan ajar para tenaga pendidik tidak hanya bisa didapat dari buku saja. TIK juga bisa dijadikan sebagai sumber bahan ajar yang mengikuti perkembangan zaman. Ada banyak bahan ajar yang bisa didapat dari seluruh belahan dunia, sehingga ilmu yang didapat pun lebih banyak. Yang ketiga, sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Tidak lagi menggunakan papan tulis dan kapur. Kini proses belajar mengajar telah didukung oleh TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. TIK akan membuat proses belajar mengajar menjadi lebih inovatif dan menyenangkan. Cara tersebut juga dikenal lebih efektif karena lebih modern. Untuk itu, para tenaga pendidik juga wajib untuk mengikuti perkembangan teknologi supaya bisa mengajar sesuai tren yang sedang berkembang. Sementara yang keempat, sebagai skill dan kompetensi. Pengguna TIK harus proporsional. Maksudnya adalah TIK bisa masuk ke semua lapisan masyarakat, tapi disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Jangan sampai TIK untuk masyarakat berpendidikan universitas diberikan kepada masyarakat pedesaan yang rata-rata memiliki latar belakang pendidikan rendah. Untuk yang kelima, sebagai sumber informasi penelitian. Proses penelitian dalam dunia pendidikan jadi lebih mudah dilakukan berkat adanya TIK sebagai sumber informasi. Keberadaan TIK juga membuat penelitian seseorang menjadi bisa dimanfaatkan dan diketahui oleh orang lain. Hal tersebut akan berguna untuk mencegah terjadinya penelitian yang sama atau serupa. Yang keenam, sebagai media konsultasi. Internet banyak dimanfaatkan sebagai media konsultasi dengan pakar yang berada di tempat lain. Baik tenaga pendidik maupun pelajar sama-sama bisa memanfaatkannya untuk mendukung kegiatan belajar mereka langsung dari pakarnya tanpa harus mengeluarkan biaya mahal. Dan yang terakhir ketujuh, sebagai media belajar online. Belajar bisa dilakukan di mana saja,
termasuk secara online menggunakan internet. Banyaknya website, blog, forum, dan aplikasi yang kini banyak tersedia di internet membuat siapa saja bisa belajar secara online. Peranan TIK di bidang kesehatan. Manfaat TIK di bidang kesehatan bisa mendukung layanan kesehatan agar menjadi lebih efisien. Kemudian, manfaat TIK di bidang kesehatan juga dapat membantu mengatasi langkanya tenaga ahli di daerah dengan menerapkan pengobatan jarak jauh, seperti telemedicine, teleconsultation, dan teleradiologi. Terdapat beberapa manfaat TIK di bidang kesehatan yang patut diketahui antara lain. 1. Membantu pelaksanaan pengamatan kejadian penyakit. Maksudnya, bisa membantu pelaksanaan surveillance epidemiologi penyakit atau pengamatan kejadian penyakit dari hari ke hari, sehingga kejadian tidak terduga dari penyakit bisa diantisipasi dengan lebih cepat. Kedua, bisa membantu mendeteksi berbagai problematika kesehatan. Sejumlah problematika kesehatan seperti peningkatan gizi buruk, peningkatan penderita malaria, diare, demam berdarah dapat terdeteksi terlebih dini, khususnya dengan kehadiran mHealth. Yang ketiga, bisa mengubah pola juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien. Sebab saat ini ada sistem smart card yang dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit. Kartu tersebut bisa membuat juru medis mengetahui riwayat penyakit pasien secara otomatis. Terakhir yang keempat, menghadirkan robot, membantu proses operasi pembedahan, serta penggunaan komputer hasil pencitraan 3 dimensi yang mampu menunjukkan letak tumor di dalam tubuh pasien. Peran TIK dalam bidang pemerintahan. Government mengacu pada penggunaan teknologi berita oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet serta internet yang memiliki kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, usaha, dan kegiatan lainnya. Ialah suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem otomatis serta jaringan internet, lebih umum lagi dikenal dengan World Wide Web atau WWW. Keuntungan manfaat sebagai berikut. 1. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor rumah tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. 2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan atau transparansi, maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak. 3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah, jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya. 4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conference. 5. Teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah, sehingga program yang direncanakan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, peran TIK dalam bidang militer. Dalam perencanaan operasi militer, sebuah strategi pertahanan adalah landasan untuk mencegah serangan atau meminimalisir kerusakan serangan dengan memperhitungkan kekuatan pertahanan untuk mencegah musuh menaklukkan wilayah. Dari segi komandan, teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempersingkat waktu dalam pengambilan keputusan. Dari segi pasukan, teknologi informasi berfungsi untuk membantu pasukan dalam memperoleh informasi pada waktu dan tempat yang tepat sehingga pasukan menjadi lebih fleksibel dalam bergerak. Pada bidang militer, penerapan teknologi informasi digunakan untuk mengendalikan senjata dan peluru. Selain itu, teknologi informasi dapat digunakan untuk operasi persandian dan pengirimannya. Untuk navigasi kapal laut dan kapal selam,
untuk melakukan simulasi peperangan dan untuk melakukan pengiriman sandi-sandi rahasia militer. Dengan penguasaan pengetahuan dalam bidang teknologi informasi, musuh dapat ditaklukkan melalui sarana yang berupa teknologi komputer. Bukan hanya organisasi militer saja yang telah memanfaatkan teknologi informasi, teroris pun telah memanfaatkan teknologi informasi sebagai salah satu senjatanya. Terorisme telah menggunakan media baru seperti internet untuk berkomunikasi, baik sesama teroris maupun untuk mencari pengikut. Dengan internet, para pelaku terorisme tampaknya mempunyai latar belakang pendidikan dan pemanfaatan internet yang cukup bagus. Peran TIK dalam bidang ekonomi. Kemajuan teknologi ditandai dengan adanya investasi dalam teknologi baru yang berpotensi meningkatkan perekonomian suatu negara karena teknologi baru pasti lebih efisien daripada teknologi lama. Terjadinya revolusi industri pada abad 18 hingga 19 memungkinkan Inggris untuk menghasilkan output yang relatif besar dengan sumber daya yang sedikit dan menjadi industri ekonomi pertama di dunia. Selain itu, teknologi mampu menciptakan barang modal baru dan menghasilkan barang dengan mutu tinggi yang bernilai ekonomi tinggi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, salah satu faktor utama yang membedakan tingkat pertumbuhan ekonomi antara negara adalah perkembangan teknologi. Teknologi yang saat ini sedang berkembang pesat adalah teknologi informasi dan komunikasi. TIK merupakan teknologi pengolahan dan penyebaran data menggunakan perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. TIK telah menjadi fasilitas utama bagi berbagai kegiatan sektor kehidupan, di mana memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar struktur operasi dan manajemen organisasi, pendidikan, transportasi, kesehatan, maupun penelitian. Aplikasi penerapan dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut. 1. M-Banking didefinisikan sebagai penghantaran otomatis jasa dan produk bank secara langsung kepada nasabah melalui elektronik. Saluran komunikasi interaktif M-Banking meliputi sistem yang memungkinkan nasabah bank, baik individu ataupun bisnis, yang mengakses rekening, melakukan transaksi bisnis, atau mendapatkan informasi produk dan jasa bank melalui jaringan pribadi atau publik termasuk internet. 2. Perdagangan elektronik atau e-dagang, bahasa Inggris electronic e-commerce. Juga e-commerce adalah penyebaran pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet ataupun televisi. www atau jaringan komputer lainnya. E-dagang dapat melibatkan transfer dan dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. E-dagang atau e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis, di mana cakupan e-bisnis lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. E-budgeting adalah sistem penyusunan anggaran yang di dalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah dengan penerapan teknologi informasi seperti sistem informasi penyusunan anggaran ini. Pemerintah daerah akan lebih mudah dalam menentukan arah kebijakan berkaitan dengan penganggaran pemerintah daerah. 4. Proses pengadaan barang atau jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web atau internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelanggan umum, prakualifikasi, dan searching secara elektronik dengan menggunakan modul berbasis website. Proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan menggunakan e-procurement secara signifikan akan meningkatkan kinerja, efektivitas, efisien, transparansi, akuntabilitas transaksi yang dilakukan. Selain itu, biaya operasional dapat dikurangi secara signifikan karena tidak diperlukan lagi penyerahan dokumen fisik dan proses administrasi yang memakan waktu dan biaya.
Peran TIK dalam bidang politik. Untuk mencapai tujuan, maka kegiatan politik memerlukan interaksi. Interaksi utama sebagai manusia modern adalah komunikasi. Dengan adanya teknologi informasi, maka kegiatan komunikasi akan lebih mudah, cepat, dan efisien. Hal ini tentu akan memberi kontribusi besar bagi kegiatan politik. Sayangnya, hingga saat ini, kegiatan politik seringkali terbentur masalah untuk berhubungan seperti jauhnya jarak antara yang satu dengan yang lainnya, hingga kegiatan pengarsipan yang kacau dan rumit hingga perkembangan cita-cita atau golongan terganggu akibat tercecernya sumber evaluasi. Padahal, hakikat dari politik adalah hubungan antara manusia dengan kekuatan otoritas untuk mendapatkan suatu tujuan. Namun, jika hubungan ini tidak dapat dilaksanakan, maka sia-sialah kegiatan politik tersebut. Dimungkinkan bahwa teknologi informasi dalam masa yang akan datang akan digunakan untuk pengambilan keputusan politik, misalnya untuk pemilihan umum yang konsep tersebut telah muncul di beberapa negara maju. Selain itu, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi secara langsung kepada para eksekutif dan legislatif. Pemerintah melalui email atau forum elektronik melalui web yang dibangun pemerintah setempat. Peran TIK dalam politik, terutama dalam pemungutan suara, contohnya adalah pemungutan suara yang dikenal dengan istilah e-voting. Teknologi pemungutan suara elektronik e-voting dapat mencakup kartu patch, scan optik, sistem voting, dan kios suara khusus, termasuk mandiri langsung merekam sistem voting elektronik. Hal ini juga dapat melibatkan transmisi suara dan suara melalui telepon swasta, jaringan komputer, atau internet. Peran e-voting adalah 1. Memudahkan dalam memproses pemungutan suara. 2. Mempercepat dan mengurangi kesalahan dalam perhitungan suara. 3. Memberikan peningkatan aksesibilitas dan para pemilih cacat. 4. Dapat memfasilitasi kecurangan dalam pemilu. Peran TIK dalam bidang pariwisata dan kebudayaan. Peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam sektor pariwisata cukup besar dan penting, karena dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi memudahkan para wisatawan untuk mengetahui lebih mudah tentang tempat-tempat wisata yang ada, sekalipun di daerah terpencil sekalipun. 1. Meningkatkan pariwisata dan kebudayaan suatu daerah. 2. Mempromosikan pariwisata dan kebudayaan ke mancanegara. 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata. 4. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik. 5. Meningkatkan diverifikasi produk wisata yang kompetitif. Peran TIK dalam bidang industri dan manufaktur. Dalam industri dan manufaktur, kita biasanya sering merencanakan dan mendesain sebuah produk baru yang akan dirilis ke publik. Dulu, pekerjaan yang berhubungan dengan hal ini mungkin sangat ribet dan melelahkan. Beda dengan sekarang yang sudah serba otomatis, perusahaan bisa menggunakan bantuan komputer dan mesin-mesin berteknologi canggih untuk memproduksi produk secara massal. Selain itu, TIK juga memungkinkan perusahaan untuk melakukan pengambilan, pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, penyajian, dan penyebaran informasi. Beberapa tugas dari teknologi bisa sangat membantu dalam bidang industri seperti manajemen data, rekayasa hardware komputer, bahasa program, database, software, beserta administrasi sistem secara menyeluruh. Setidaknya, beberapa contoh peranan TIK dalam bidang industri ini bisa menambah pemahamanmu. 1. Peranan TIK dalam industri otomotif. Dalam perusahaan perencanaan produk ini, kita juga akan dimudahkan dengan berbagai aplikasi seperti Computer Aided Design atau CAD. Dengan aplikasi ini, kita bisa merancang sebuah produk dengan mudah, cepat, dan efisien. Selain itu, hasil yang ditawarkan juga memiliki tingkat keakuratan dan detail yang cukup tinggi. 2. Peranan TIK dalam industri pakaian. Dalam hal ini, TIK bisa memudahkan suatu perusahaan pakaian untuk mendesain dan memproduksi berbagai model pakaian. Untuk urusan desain, sebuah perusahaan bisa memanfaatkan aplikasi editor seperti CorelDRAW, Photoshop, dan Adobe Illustrator. Dengan begitu, proses akan jauh lebih cepat dan hasilnya menjadi lebih mudah dikoreksi. Untuk proses produksi, bisa juga menggunakan mesin produksi otomatis yang nantinya akan disempurnakan oleh para penjahit. Dengan melakukan mekanisme yang baik, sebuah pekerjaan akan lebih cepat rampung sesuai deadline. 3. Peranan TIK dalam industri makanan dan minuman. Seperti yang kita ketahui,
perusahaan-perusahaan besar pasti menggunakan TIK dalam alur kerjanya. Dengan jumlah produksi yang sangat besar, mereka pasti akan kewalahan jika mengerjakannya secara manual. Berkat perkembangan dunia teknologi, mereka bisa memproduksi makanan dan minuman serta secara massal menggunakan bantuan mesin. Bahkan ada juga yang menggunakan robot yang dikontrol dengan program CNC atau Computer Numerical Control atau CAM, Computer Aided Manufacture. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.